Saya melihat Koko itu di YouTube berdebat dengan pendeta Isra Solo. Bagaimana itu penjelasan versi agama sebelah sama Koko waktu itu saya lihat penyelesaiannya saya nggak dapat yang sesungguhnya gitu, yang di YouTube itu kok. Yang kedua, berapa besar efeknya ke masyarakat non muslim semenjak Kokoh terkenal di YouTube masalah penjelasan Islam dan Kristen ini. Baik, tadi yang Terima kasih. Assalamualaikum. Pernah saya lihat sama Kokoh Dondikan itu berdebat di Ya. YouTube menjelaskan masalah semua masalah Islam dan Kristen dua-duanya itu. Oh tidak. Yang waktu itu kita bahas itu dibatasi dengan topik Yesaya 53. Yesaya 53 aja. Jadi tidak membahas Islam. Hanya sedikit dia mengatakan bahwa apakah Islam memandang bahwa Yesaya 53 itu juga untuk Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tidak, gitu ya. Saya katakan tidak, kenapa? Karena kita tidak mau seperti Kristen yang dalam tanda kutip memperkosa perspektifnya Yahudi, ya, menafsirkan kitabnya orang Yahudi, kemudian dijadikan separuhnya kitab Kristen. Kita nggak mau begitu, ya. Walau alam, walaupun tadi kan saya sudah mengatakan begini, Taurat, Zabur, Injil itu kan setelah dipelajarin itu ternyata bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi buat apa lagi kita harus nyari-nyari ada nubuat Nabi Muhammad SAW di kitabnya Yahudi dan Kristen gitu. Jadi kalau di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang kitabnya Yahudi dan Kristen ada nggak nama Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Kalau ada teman-teman kita yang mengatakan ada namanya Muhammadim di Kidung Agung 516, ya. Kalau kata itu kita ganti atau kita terjemahkan dengan kata Muhammad, kemudian kata itu dipakai di 12 ayat di dalam Perjanjian Lama, semua diterjemahkan dengan kata Muhammad, artinya akan berantakan, Pak. Nah, jadi Muhammadim di dalam kata bahasa Ibrani itu artinya memang yang dipuji atau yang terpuji. Ya. Kita bukan nggak mau ada nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka, bukan, Pak. Mau ada atau tidak ada pun tidak mempengaruhi Quran gitu. Ada nubuat Nabi Muhammad SAW di kitabnya orang Yahudi atau Kristen atau tidak, Quran tetap benar gitu loh, Pak. Bukan berarti jadi salah gitu. Karena yang dimaksud Quran, Taurat, Injil itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen, tapi wahyu-wahyu, hukum, ketetapan, perintah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israil pada zaman itu aja. Gitu. Nah, yang nulis aja udah jelas bukan Nabi Musa, yang nulis bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam gitu, atau Nabi Isa alaihissalam gitu. Ya, jadi waktu itu yang kita bahas hanya Yesaya 53. Kemudian saya membuktikan begini, Pak. Karena saya membawa kitab-kitab, ya, dan termasuk kitabnya orang Yahudi sendiri yang saya bawa, dan di dalam kitab Yahudi sendiri itu ada tafsirnya bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Jadi saya membuktikan di depan pendeta, juga di depan penonton yang hadir, juga di video di YouTube, kepada siapapun yang menonton, orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan ayat-ayat mereka sendiri, betul kan? Quran siapa, Pak, yang berhak menafsirkan? Ya, mufasir, gitu kan? Kalangan Islam. Kita terima nggak kalau Quran ditafsirkan oleh orang bukan Islam dengan pemahaman mereka sendiri, yang mungkin nggak bisa bahasa Arab gitu? Gimana, Pak? Kita ketawain ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah kitabnya orang Yahudi ini yang berhak menafsirkan ya hanya orang-orang Yahudi karena mereka yang menulis, ya, mereka yang menyusun. Tiba-tiba ada orang di luar Yahudi atau mungkin juga orang Yahudi juga sebenarnya, tapi yang berpahaman beda, yang sudah terpapar paganisme, sudah terpapar Helenisme, menafsirkan kitab yang sama dengan pemahaman yang berbeda. Yang satu bilang ini untuk Yesus, yang satu bilang untuk bangsa Israel gitu. Kan beda. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya antara Yahudi dan Kristen. Efeknya, kalau efeknya sebenarnya sebelum debat itu pun sudah ada efek daripada dakwah-dakwah kita. Sebelum-sebelumnya juga saya sudah berdebat dengan pendeta-pendeta lain. Efeknya alhamdulillah sampai sekarang hampir setiap hari saya terima tamu, Pak. Saya jadi nggak sempat ngurusin perusahaan jadinya.
Ada murid. Sudah ada stafnya. Alhamdulillah hampir tiap hari saya terima tamu. Tapi bukan hanya umat Kristen saja yang datang ke saya, Pak. Dari umat Islam juga ada, ya. Yang umat Islam ngapain? Ada yang bawa anaknya mau murtad, bahkan ada yang bawa anaknya sudah murtad, bahkan ada yang atau saudaranya yang ateis atau agnostik, ada juga. Tetap dari kalangan Kristen juga banyak yang datang ke saya. Mereka yang datang ke saya, ya pada intinya mereka adalah orang-orang yang berpikir, ya. Ada yang datang ngobrol 2 jam, 3 jam, 4 jam, pulang nggak syahadat. Ada yang datang bicara 1 jam, 2 jam bersyahadat juga ada. Tetapi yang pulang nanti juga ada lagi yang setelah 2 minggu datang lagi, diskusi lagi, syahadat ada. Bahkan ada yang dari Jawa datang sengaja ke tempat saya, bilang, kok boleh nggak? Saya pengen izin foto Bible Kodondi yang kuno-kuno gitu. Boleh, silakan datang. Datang di foto-foto Bible saya. Di foto-foto, habis itu dia apa? Dia bikin karya tulis. Ini orang Katolik nih, ya masih muda loh, masih muda, perempuan dari Semarang. Setelah foto, dia bikin karya tulisnya buat siapa? Buat debat sama orang tuanya. Saya nggak ikutan debat sama orang tuanya, yang debat si anak ini gitu ya. Debatnya selama 2 bulan, Mas. Selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, anak ini datang lagi ke tempat saya, minta disyahadatkan. Dalam perjalanan ke tempat saya tuh di sepanjang jalan masih berdebat sama orang tuanya di WA. Ditunjukin ke saya. Nih Om, tadi saya masih berdebat tuh di jalan. Masya Allah. Ya, kita tidak pernah bisa memaksakan hidayah kepada siapapun, karena hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mutlak, itu mutlak ya. Allah Subhanahu Wa Taala mau memuslimkan semua manusia di bumi kan gampang, mudah. Tapi enggak gitu. Kenapa? Ya inilah kita harus berdakwah gitu.